Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan karunia kesehatan kepada pemirsa. Selamat datang kembali di program Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari bersama saya Arif Abdul Hai. Selama beberapa menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan telah pemirsa ajukan. Dan tentunya saya tidak sendiri, kita telah ditemani oleh Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid yang telah hadir bersama kita di studio. Kita akan sapa beliau dan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan telah pemirsa ajukan. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya Pak, di kesempatan kali ini akan ada beberapa pertanyaan yang secara khusus membahas tentang pernikahan dan serba-serbi pernikahan Pak. Untuk lebih jelasnya kita lihat ke pertanyaan pertama Pak. Ya, ini pertanyaan yang cukup sering kita dengar Pak. Apa hukumnya melakukan pernikahan mut'ah? Yang pertama. Yang keduanya, lalu bila mempunyai anak dari hasil pernikahan mut'ah, sang anak harus mengikuti siapa Pak? Ya, jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan mut'ah, ya, dulu di zaman Rasulullah SAW sampai waktu tertentu itu mut'ah diperbolehkan karena pasukan Islam pergi berperang jauh dan sebagainya waktu itu, ya, itu Rasulullah SAW masih membiarkan karena Rasulullah SAW itu tidak melarang sesuatu atau tidak menciptakan hukum baru kalau tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya tentang minuman keras. Ya, khamar baru diharamkan di dalam Islam itu kan setelah di Madinah. Sebelumnya belum. Ya, sebelumnya belum ada pelarangan atau pengharaman khamar, minuman keras. Jadi dari sini kita dapat mengambil dalil beristimbat bahwa Rasulullah SAW sebagai Nabi Allah Subhanahu wa taala, datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluarkan suatu hukum baru tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dalam surah An-Najm. Rasulullah SAW itu apa yang beliau ucapkan, yang beliau lakukan itu tidak lain melainkan adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan dibuat-buat sendiri. Nah, berkaitan dengan mut'ah ini juga, karena belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, belum ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau biarkan saja, ya. Bukan menganjurkan, bukan mengizinkan, tetapi membiarkan saja seperti apa yang berjalan di zaman itu. Ada pernikahan kawin kontrak dan sebagainya. Mut'ah ini kan kawin kontrak. Ya. Di beberapa muslim yang lain masih melaksanakan itu. Nah, tapi ya yang mereka tidak paham adalah bahwa Rasulullah SAW ketika perang Khaybar, di situ Rasulullah SAW kemudian mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala, ya beliau melarang. Ya, bagaimana kita tahu bahwa Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala? Yaitu ketika beliau melarang, berarti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau sudah mengharamkan mut'ah, tidak boleh lagi ada mut'ah di dalam Islam. Islam tidak melakui mut'ah itu. Jadi setelah perang Khaybar itu, ya, di Madinah ini tahun berapa Nabawi itu, berapa Hijrah itu, ya, perang Khaybar itu beliau sudah tidak membolehkan lagi mut'ah atau kawin kontrak, ya, karena sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, bagaimana kalau anak lahir dari pernikahan mut'ah? Kita harus paham dulu bahwa pernikahan itu sah kalau misalnya memenuhi syarat-syarat, ya. Kalau ketika Rasulullah SAW sudah mengharamkan pernikahan mut'ah, maka kalau seseorang melakukan pernikahan itu, maka pernikahan juga menjadi haram. Oleh karena itu pernikahannya juga menjadi tidak sah. Ya, tidak boleh, karena pernikahan mut'ah kan bukan pernikahan yang sah. Sehingga anak yang diperoleh dari hasil pernikahan mut'ah itu terpaksa, ya sangat terpaksa menjadi anak yang tidak sah secara hukum syariat. Nasabnya tidak kembali kepada bapaknya, karena istilahnya anak itu lahir dari zina, dari perbuatan zina. Nah, anak yang lahir dari perbuatan zina atau dari proses zina sebelum adanya pernikahan yang sah, ya prosesnya, ya maka anak itu nasabnya kembali kepada ibunya sebagai hukuman bagi bapaknya, bagi orang tuanya. Itu. Walaupun Islam berusaha sekuat mungkin supaya anak, ya karena anak ini kan nggak berdosa sebetulnya. Yang berdosa adalah orang tuanya yang
melakukan hal yang melanggar hukum Islam, ya, dalam hal ini mut'ah, maka anak yang lahir dari mut'ah itu nasabnya kembali kepada ibunya. Nah, kalau kita lihat zaman ini, mut'ah ini, pernikahan yang kontrak itu, kenapa Rasulullah SAW melarang? Nah, ini semacam legalisasi prostitusi, yang melegalkan prostitusi. Jadi ada orang yang hanya untuk prostitusi saja memenuhi hasratnya belaka, kemudian dia karena supaya biar kelihatan syar'i, biar supaya ada legalitas dari segi syariah, ya udah kontrak saja, kawin aja dulu, nanti kontrak misalnya sebulan, 2 bulan, setahun dan sebagainya. Dan ini yang banyak terjadi sekarang. Dan negara kita juga di beberapa tempat, di satu tempat juga ada yang seperti itu, kawin kontrak setahun, 2 tahun dan sebagainya. Nah, ini keburukan-keburukan yang akan muncul. Ya, apa keburukannya? Itu tadi prostitusi yang ya supaya tidak, menurut mereka dalam tanda kutip, tidak supaya tidak berdosa gitu, tidak berzina, padahal Rasulullah SAW sudah melarang kawin kontrak seperti ini karena banyak keburukan-keburukan yang akan muncul. Ya, salah satunya tadi umat Islam demi melegalkan ya prostitusi, menjaizkan prostitusi, mereka ya dibungkus dengan syariat, dengan pernikahan yang di dalamnya ada perjanjian-perjanjian untuk kontraknya. Itu yang kemudian Rasulullah SAW larang dari semenjak awal, bahwa hal ini ya menimbulkan keburukan-keburukan, bisa menimbulkan keburukan-keburukan di kemudian hari. Ya, laki-laki yang kawin kontrak itu setelah itu mereka pergi, ya kan. Setelah itu anak-anaknya bagaimana? Siapa yang merawat anaknya dan sebagainya? Nggak tahu. Anak itu kasihan kepada si anak nanti, mana bapaknya dan sebagainya. Kamu lahir dari perbuatan apa? Mana bapakmu nggak pernah hadir, tidak pernah ada dan sebagainya. Nah, ini kan akan membuat kehidupan anak ini kan tidak sehat. Kehidupan lingkungan, dari segi lingkungan, mentalnya, kemudian psikologisnya, ya secara psikologi. Anak itu juga tidak akan baik itu buat psikologi anak. Makanya Islam berusaha untuk nasab anak itu diselamatkan. Tetapi kalau memang tidak bisa diselamatkan, ya anak lahir dari perbuatan seperti ini, maka terpaksa anak itu tidak memiliki nasab dari bapaknya. Dan kalau tidak memiliki nasab dari bapaknya, anak yang tidak berdosa itu tadi, ya kita lihat di masyarakat cemoohan dan sebagainya. Walaupun sebetulnya tidak boleh mencemooh siapapun yang lahir dari perbuatan apapun. Karena seyogyanya anak yang lahir ke dunia ini dia tidak minta. Ya, dia lahir, dia tidak pernah minta lahir. Ketika dia lahir dia suci ya dari Allah Subhanahu wa taala, apapun prosesnya. Yang tidak suci adalah perbuatan orang tuanya. Jadi jelas ya Pak, ya, setelah perang Khaybar Rasulullah mengharamkan walaupun sebelumnya diperbolehkan. Tapi... Ya, diperbolehkan dalam arti dibiarkan karena belum ada perintah dari Allah Ta'ala. Seperti halnya minum-minuman keras dan sebagainya. Ya. Dan sang anak sebagai bentuk hukuman bagi orang tua, nasabnya tidak kembali kepada ayahnya, artinya kepada ibunya. Ya, karena mut'ah karena sudah diharamkan, nikahnya tidak sah, maka itu adalah zina. Dan anak hasil dari zina adalah itu, nasabnya kembali kepada ibunya. Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini cukup viral di zaman sekarang Pak. Salah satu tujuan menikah adalah untuk mendapatkan keturunan. Lalu bagaimana bila ada pasangan yang memutuskan untuk child free, artinya memilih untuk tidak memiliki anak begitu Pak? Ya, di dalam fikih Ahmadiyah juga sebetulnya salah satu tujuan menikah seperti yang disampaikan dalam pertanyaan ini adalah memperoleh keturunan, melanjutkan keturunan umat manusia dengan cara yang dibenarkan oleh hukum syariat. Yaitu dalam fikih Jemaat Ahmadiyah, syariat Islam menginginkan itu. Ya, jadi kalau sekarang ada orang-orang yang kemudian tidak ingin ya menikah tetapi tidak ingin mempunyai anak dengan berbagai alasan. Salah satu alasannya karena mungkin nanti anaknya sengsara lah, susah lah secara ekonomi dan sebagainya. Sebetulnya ini menentang ya hukum qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam berbagai ayat dalam Al-Qur'an Karim Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wala taqtulu auladakum min imlaq. Ya, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ya, karena kemiskinan. Kamilah kata Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita membunuh anak-anak kita dalam arti
Ya, kalau kita tidak ingin memiliki anak, salah satu dari tafsirnya ya, taqtulu auladakum itu adalah membunuh anak. Artinya berhubungan kemudian tidak dengan tujuan memiliki anak, itu sama saja dengan membunuh potensi-potensi yang kemudian bisa menjadi anak. Itu Al-Quran melarang, Allah Subhanahu Wa Taala melarang untuk itu. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala menjamin, kamilah yang menyediakan rezeki untuk kamu dan juga untuk mereka anak-anak itu. Ya, itu jangan sampai kemudian tidak mau mempunyai anak karena takut bermacam ketakutan saja, salah satunya kemiskinan. Ya, berbagai macam alasan orang dunia sudah penuh lah, inilah itulah dan sebagainya. Tidak, ya. Allah Subhanahu Wa Taala kodratnya itu untuk orang Islam. Tapi kalau orang yang tidak Islam kan tidak meyakini Al-Quran. Kalau orang tidak Islam, dia harus melihat bagaimana alam ini bekerja. Ya, hukum alam seperti apa? Alam ini membutuhkan manusia. Ya, untuk lestarinya, terjaganya alam ini butuh manusia. Walaupun terkadang ada juga manusia yang merusak alam. Ya, kita lihat saja yang simple lah. Negara-negara seperti di Jepang, ya, yang tidak mau mempunyai anak. Yang bagaimana mereka kekurangan orang. Ya, lama-kelamaan di kampung-kampung Jepang banyak kurang orang. Kalau di Tokyo ya betul orang ramai, tetapi di kampung-kampungnya rumah tinggal dan sebagainya. Dan negara-negara Eropa, ya, negara Selandia Baru dan sebagainya, mereka kekurangan orang. Ya. Dan kalau kita lihat bagaimana India, China sekarang menjadi pusat ekonomi dunia, suatu kekuatan ekonomi yang besar di dunia. Karena apa? Karena memiliki banyak orang, ya, anaknya banyak, ya, memiliki populasi yang cukup banyak sehingga mereka memiliki pilihan. Ya. Dari segi ekonomi jelas mereka bisa berkembang. Kalau tidak ada orang bagaimana? Bagaimana roda ekonomi akan berjalan? Baik dari segi produksinya, kemudian konsumsinya dan sebagainya, tidak bisa berjalan. Dan inilah yang kita lihat, ya, orang-orang harus melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melalui hukumnya, melalui perintahnya untuk menikah itu salah satu tujuannya adalah untuk melanjutkan keturunan manusia, dan ternyata keturunan manusia itu juga bermanfaat untuk alam ini sendiri dan untuk manusia yang lainnya. Ya, jadi kalau orang yang tidak mau mempunyai anak, ya, kalau dia Muslim berarti dia menentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau dia bukan Muslim, dia bisa kita katakan bahwa dia menentang hukum alam, karena hukum alam, ya, harus ada manusia di bumi ini. Kalau coba semua manusia tidak mau punya anak, ya, bagaimana? Ya kan? Nanti siapa yang mau tinggal di bumi ini? Keberlangsungan kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan, yang diinginkan oleh alam ini tidak akan terjadi karena tidak mau. Ya, kalau udah manusia nggak mau punya anak, binatang nggak mau punya anak misalnya. Ya, jangan manusia, binatang nggak mau punya anak. Ya, bagaimana? Hilang semua. Ya, semua yang ada di muka bumi ini, ya, ditakdirkan untuk terus-menerus melanjutkan keturunannya. Makanan yang kita makan ini kan ditakdirkan, kodratnya adalah melanjutkan keturunan. Ada betina, ada jantan, ya kan? Di hewan juga ada, kemudian di tumbuhan juga ada. Ya, baru bisa ada buah, ada cabai, ada apa dan sebagainya yang kemudian kita makan. Kalau itu kita stop juga, sama dengan kita men-stop keturunan manusia, habis dunia ini. Makanya ini yang harus dilihat bahwa adanya nizam dunia ini, berjalannya nizam dunia ini tergantung kepada kedrat Tuhan. Salah satunya adalah keberlangsungan keturunan setiap makhluk. Bukan hanya manusia saja, tetapi setiap makhluk. Satu hal yang menarik Pak, kita tadi jelaskan bahwasanya selama manusia itu berkembang biak, artinya Tuhan pun akan memberikan rezeki di sana. Mungkin yang mereka lihat nantinya bahwasanya di masa depan dunia ini tidak akan cukup lagi untuk menampung manusia begitu, sehingga kita membutuhkan dunia lain. Ada transmigrasi ke planet lain. Ini bagaimana menurut pandangan Islam, Bapak? Ya, ini pikiran yang picik lah menurut saya. Allah Subhanahu Wa Taala ketika menciptakan dunia ini, kemudian menakdirkan ada orang di dunia ini, sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, ketika orang lahir, sebanyak itu juga orang mati. Bahkan di dunia ini lebih banyak orang mati daripada orang yang lahir. Ya, coba aja buka research, ya, banyak juga orang yang mati. Setiap detik ada yang mati, setiap detik ada yang lahir. Jadi proses itu selalu ada. Ada yang mati, ada yang lahir, ada yang mati, ada yang lahir. Dan dunia Allah Subhanahu Wa Taala ini masih luas lah. Jadi kalau jangan hanya jalan di Jakarta aja. Kalau orang yang kota, ya, tinggal di kota, misalnya orang Jakarta yang ngomong begini,
Ya hanya dia jalan-jalan di Jakarta aja. Kalau dia mau jalan sedikit ke arah Sukabumi, Cianjur sana masih banyak juga ya tempat yang masih kosong. Ya masih luas dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Sekarang misalnya bagaimana kalau sumber daya alam habis, ini habis dan sebagainya. Sumber daya alam bumi kita ini ya ibarat Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Quran Al-Karim itu tidak pernah habis dari khazanah-khazanah. Alam kita ini juga nggak akan pernah habis dari khazanah-khazanah sampai Allah SWT menghendaki. Ya, dulu di Indonesia ini nggak ada apa-apa, orang nikel dan sebagainya, biji nikel, kemudian apa tuh yang bikin baterai itu, Uranium. ya untuk baterai itu kan nikel ya. Hmm. Jadi dulu nggak tahu orang, tapi sekarang jadi terbuka kan, yang kemudian yang digadang-gadang menjadi sumber energi baru yang untuk baterai itu. Dan mungkin nanti seiring dengan perkembangan zaman kita nggak tahu lagi apa yang bisa ditemukan di bumi Indonesia saja, belum lagi di tempat yang lain, di tanah-tanah yang lain. Jadi terlalu picik pikiran kita, kemudian kita menganggap dunia ini sudah tidak bisa menampung lagi manusia, sementara ada Tuhan yang sudah merencanakan ini semua. Tinggal ikuti saja kudratnya, tinggal ikuti saja takdirnya. Tetapi yang harus diingat juga, jangan sampai juga kemudian anak baru juga lahir, anak ya 6 bulan besok hamil lagi, sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, 4 bulan, 6 bulan kemudian hamil lagi. Nah ini juga tidak baik. Mengatur kelahiran anak berbeda dengan sama sekali menghambat kelahiran anak atau menutup kelahiran anak. Mengatur itu boleh. Islam anjurkan juga mengatur. Dalam Islam juga diajarkan, dalam hadis juga diajarkan ya cara mengatur keturunan. Ya, Islam menyampaikan 2 tahun untuk menyusui. Tujuannya apa? Supaya anak itu kan nutrisi yang paling utama bagi sang anak itu kan air susu ibunya, ASI. Ya, itu yang nutrisi yang paling utama. Makanya Islam mengajarkan 2 tahun minimal tuh untuk ASI dia. Ya, supaya apa? Supaya anak ini ternutrisi dengan baik dan nanti perkembangannya, pertumbuhannya juga dengan baik sehingga dia menjadi anak-anak keturunan yang unggul begitu. Nah, jangan sampai kemudian baru anak kecil masih digendong, lahir lagi, apalagi kembar lagi, 3 sekaligus, akhirnya tidak bisa ternutrisi dengan baik, apalagi kemampuan ekonomi juga tidak baik, ya anak sehingga nutrisinya, gizinya tidak terjaga, apalagi nanti tarbiyatnya susah, ya maka aturlah, ya boleh mengatur, ya entah itu jaraknya 2 tahun, minimal jaraknya 2 tahun itu yang Islam atur. Walaupun kita tidak kemudian mengatakan orang yang jaraknya setahun itu salah, tidak, kafir gitu, tidak, apalagi ya kan. Tetapi yang terbaik adalah atur minimal 2 tahun itu, karena Quran ajarkan kan fi amain itu menyusui itu untuk 2 tahun supaya apa? Supaya bisa mengatur ya nutrisinya, gizinya, kemudian pendidikannya dan sebagainya. Coba kalau sama-sama SMA semua 4 orang, ada kelas 1, 2, 3, kemudian kuliah, ya pusing juga kalau misalnya ekonomi tidak bagus. Tetapi aturlah sedemikian rupa sehingga bisa ya pendidikan anak, tarbiyat anak, nutrisinya semua bisa merata dengan baik dan bisa direncanakan begitu. Ya Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, ini cukup lumayan menantang juga bagi saya Pak. Jika pasangan menikah sebelumnya berpacaran dalam waktu yang lama begitu, apakah dosa pacaran mereka hilang bila pacaran disebut juga perzinaan Pak? Pacaran kalau dikatakan perzinaan yang seperti dalam tanda kutip perzinaan langsung tidak, ya. Tetapi perzinaan ini kalau kita berbicara perzinaan secara spesifiknya itu tidak ya, tapi perzinaan secara umum, zina ini kan macam-macam. Zina pikiran, zina mata, telinga dan sebagainya. Itu bisa juga berzina, tidak harus hubungan badan. Nah, dalam hal ini, dalam kategori ini berpacaran yang dalam tanda kutip yang dilakukan oleh banyak orang sekarang itu bisa masuk ke dalam itu. Ya, harus dibedakan antara pacaran, kemudian menjalin hubungan dalam arti udah serius nih mau nikah 6 bulan atau setahun, orang tua tahu dan sebagainya, serius. Ya dalam tahap penjajakan itu tidak, dalam tanda kutip tidak digolongkan kepada pacaran. Ya tetapi yang pacaran yang sekarang ini yang biasa dilakukan, wah kenalan sama LI, sama khudam dan sebagainya, terlalu lama tanpa tahu orang tua dan sebagainya. Nah ini yang bisa menimbulkan keburukan-keburukan. Ya, jadi kalau prosesnya benar, ya seorang khudam melihat LI misalnya di masjid, dia lihat LI, dia suka, kemudian disampaikan kepada LI-nya, sampaikan kepada keluarganya, kedua keluarga, ya sudah ada kata yang disampaikan kepada keluarga, artinya
udah mau minta dan sebagainya, walaupun waktunya masih 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya. Nah, itu tidak bisa kemudian dikatakan pacaran. Selama dalam rentang waktu itu dia tidak berkomunikasi secara berlebihan. Walaupun Azakal itu masih rabi, ya huzur menyatakan kalau belum menikah itu lebih baik jangan terlalu banyak komunikasi. Karena banyak juga mudaratnya. Ya bisa saja, karena kan kalau komunikasi melalui HP, melalui WhatsApp dan sebagainya itu kan rentan terjadi kesalahpahaman. Sehingga bisa saja hubungan itu bisa putus. Nah, kalau kita berbicara tentang dosa, dosa itu di tangan Tuhan, bukan di tangan saya. Saya tidak bisa menentukan orang berdosa atau tidak. Kalau menurut Tuhan berpacaran, orang yang berpacaran, dan menurut Tuhan itu zina, ya Tuhan kasih dosanya. Dan masalah setelah pernikahan nanti diampuni tidak diampuni itu urusan Tuhan lagi. Urusan seorang hamba itu dengan Tuhannya. Seorang manusia lain tidak bisa kemudian menjudge seseorang, ya kamu nih pacaran nih berdosa. Ya, walaupun peraturan umumnya kalau berzina, dianggap berzina itu berdosa. Tetapi kemudian tidak ada hak orang lain kemudian menjudge orang lain, oh kamu ini berdosa, tidak diampuni oleh Tuhan dan sebagainya. Siapa kita? Ya, itu hak prerogatif Tuhan. Ya, silakan saja kalau memang seorang yang menikah sebelum itu pernah berpacaran, dalam berpacaran tanda kutip tadi melanggar aturan-aturan yang syar'i, ya, pardahnya dan sebagainya, maka tinggal minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala kita, Tuhan kita itu pengampun. Mudah bagi Allah taala untuk mengampuni asalkan tobatnya benar. Gitu. Iya, Pak. Pertanyaan terakhir, Pak, mungkin pendek saja. Apakah dibenarkan menceraikan istri demi sang ibu, Pak? Mungkin ini pertanyaan ini muncul ketika Hazrat Ibrahim alaihissalam dengan peristiwa Ibrahim alaihissalam dengan Hazrat Ismail, yang kemudian beliau datang, tidak ada Hazrat Ismail, ada hanya istrinya saja, kemudian suruh ganti palang pintunya, pasak pintunya. Kemudian Hazrat Ismail paham bahwa oh iya, nantinya ganti istrinya diceraikan. Itu kan nabi, firasat seorang nabi yang disamakan dengan firasat manusia biasa. Beliau melihat bahwa Nabi Ismail ini kan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan keturunan seperti Rasulullah SAW. Tidak mungkin lahir dari seorang perempuan yang menurut Hazrat Ismail, yang tentu dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik gitu. Tidak baik untuk Hazrat Ismail ketika itu. Ya. Nah, ini mungkin pertanyaan ini muncul karena itu juga. Nah, kebanyakan di kita ini kadang-kadang ada beberapa keluarga yang justru mertua, ibunya atau bapaknya, bahkan keluarga yang lain yang membuat keluarga kacau. Ya, makanya huzur memerintahkan kita untuk kalau menikah itu sebaiknya walaupun ngontrak itu tinggal pisahlah dengan orang tua. Kalau orang tuanya masih sehat dan sebagainya, tidak perlu belum memerlukan bantuan kita secara fisik harus tinggal bersama, sebaiknya tinggal pisah dengan orang tua. Apalagi masyarakat India Pakistan ya, itu sangat sulit itu bagi perempuan lain masuk ke rumah orang tua itu kalau tinggal bersama, memungkinkan terjadinya cekcok dan sebagainya. Nah, kalau ditanyakan seperti ini, apakah benar menceraikan istri karena orang tua? Ya, itu berbagai macam bisa jawabannya. Bisa benar, bisa tidak. Tapi banyakkan tidak. Kenapa? Karena ketika seorang anak sudah menikah, itu dia sudah memiliki kehidupan sendiri. Maka sebaiknya orang tua, ya, daripada alih-alih dia menghancurkan keluarga anaknya, lebih baik dia ya biarkan saja anaknya. Ya, kecuali kalau ada hal-hal yang betul-betul tidak bisa ditoleransi. Ada perlakuan menantu perempuannya tadi kepada mertuanya, kepada ibu si laki-laki yang tidak bisa sama sekali toleransi, mungkin masih bisa. Tetapi sejauh ya kalau keadaannya masih umum, ya jangan sampai kemudian dengan mudah menceraikan istri karena perkataan orang lain, walaupun itu ibu sendiri, bapak sendiri atau siapapun itu. Gitu, karena suami istri itu yang paling penting adalah saling percaya satu sama lain. Nah, kalau saling percaya satu sama lain dan bisa menjaga kepercayaan satu sama lain, maka apapun yang diomongin oleh orang di luar, termasuk ibu, bapak dan sebagainya, ya biarkan saja sebagai nasihat, sebagai introspeksi kedua suami istri, tetapi jangan sampai kemudian hanya karena itu menceraikan istri. Itu pertanyaan kita yang terakhir di episode kali ini, Pak. Semoga ini bisa memberikan pemahaman kepada kita semua, Pak. Jazakumullah. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Cukup menarik dan semoga ini bisa memberikan ilmu baru kepada kita dan kita dapat mengamalkannya. Tetap saksikan program Jawaban Jawab Fikih pada kesempatan-kesempatan berikutnya
Dan jangan lupa pula untuk menyimak khutbah huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayatollah bin Nasril Aziz, tentunya hanya di MTA. Jika pemirsa memiliki pertanyaan, saran, komentar, ataupun masukan, kirimkan saja ke alamat email di bawah ini dengan menceritakan subjek tanya jawab fikih. Saya Arif Abdul Hai bersama kerabatku yang bertugas mohon pamit undur diri, dan sekali lagi saya ingatkan tetap saksikan tanya jawab fikih. Tanya jawab fikih menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.